Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunitri Khairunisa, mahasiswi Prodi S1 Manajemen dari STEMI Bandung. Di sini saya akan melaksanakan wawancara bersama narasumber wirausaha guna untuk memenuhi tugas motivasi kewirausahaan. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang sekaligus juga teman dekat saya, ada Reni Sulastri. Hai Ren, apa kabar? Sehat, Yun. Boleh ya minta waktunya sebentar buat nanya-nanya nih untuk perkembangan wirausaha kamu udah sampai mana? Oh iya, boleh banget, Yun. Kamu mulai usaha dari kapan sih, Ren? Aku mulai usaha sebenarnya udah dari kelas 2 SMK ya, sampai sekarang. Berarti udah cukup lama ya, udah berapa tahun tuh? 4 tahunan. Lumayan ya. Nah, apa sih yang kamu pikirin di saat kamu mau mulai wirausaha nih, tapi di sekeliling kamu, teman-teman kamu masih hobi main? Aku sih mikirnya karena waktu sekolahnya jurusan pemasaran, aku tuh pengen gitu mengaplikasikan ilmu aku gitu. Biar biar ilmunya tuh langsung tersalurkan dan pasti bakal hasilnya pun lebih bagus kan. Jadi aku mikir sebagai penyaluran ilmu yang aku dapat aja gitu. Oke. Nah, kan saat itu kamu usaha nih. Kamu udah kepikiran belum nih? Aku mau usaha apa? Awalnya belum, cuman karena waktu itu kenal sama orang yang punya usaha buat kerudung gitu kan, terus sempat ditawarin mau nggak coba aja katanya kayak gitu. Nggak usah pakai modal, nanti bayarnya ketika ada yang laku baru dibayar. Jadi di situ mulai terpikirkan, oh oke, mulainya dari situ, dari kerudung dulu kayak gitu. Oke, mulai dari kerudung nih, bertahap atau tetap di kerudung atau random nih si usahanya? Usahanya waktu itu masih random ya, waktu itu sempat kerudung, terus make up, terus udah gitu ke tas, terus ke make up lagi, terus baru ke fashion yang lainnya gitu. Kamu menjalani usaha random kayak gitu berapa lama sih? Kurang lebih 2 tahunan ya, masih kayak belum tahu nih mau fokusnya di apa, yang benar-benar pengen jadi ciri khas tuh apa gitu, masih belum tahu selama 2 tahun itu tuh. Masih pencarian gitu. Oke. Nah, mulai fokus untuk usaha di satu bidang itu mulai kapan? Tahun 2018 sebenarnya udah mulai kepikir untuk fokus ke salah satu aja. Nah 2018 itu udah mulai ke fashion. Pilihnya pertama waktu tas, terus 2019 baru mulai ke kayak baju kayak gitu. Nah, ya, yang aku tahu kan tadi kamu bilang jurusan kamu di SMK tuh pemasaran ya. Nah, tapi di sini kamu mulai fokus di usaha satu bidang yaitu fashion. Kamu punya nggak sih sebelumnya basic menjahit sebelum terjun ke usaha fashion ini? Gak punya sama sekali, benar-benar gak punya sama sekali, nol. Dan gak pernah terpikirkan untuk belajar ngejahit. Walaupun orang tua basicnya bekerjanya menjahit dan di rumah ada mesin jahit, sama sekali nggak pernah terpikirkan untuk belajar menjahit, apalagi bisa dan buka usaha fashion gitu. Oke. Untuk menjalani usaha fashion kamu nih, kamu biar bisa menjahit, kamu ngejalanin kursus atau hal-hal lainnya nggak sih? Nggak sih, otodidak via YouTube. Wih, hebat banget. Nah, berarti kamu belajar dari YouTube nih. Nah, tadi kan kamu bilang mama kamu juga menjahit nih. Pernah nggak sih kamu buat kayak mah ajarin dong gitu? Ada ya beberapa hal yang emang sulit dipahami kalau di YouTube gitu, akhirnya ya ke mama lagi gitu, mah ini gimana sih gitu baiknya gitu. Nah, aku pengen tahu untuk usaha kamu sendiri nih. Saat ini kan masih pandemi. Apa sih tindakan yang kamu lakuin? Tentu harus bisa membaca peluang ya. Untuk saat ini kan masker sudah seperti kebutuhan wajib gitu ya, apalagi semenjak pemerintah mengungkapkan kita untuk menggunakan masker kain gitu kan. Nah di situ saya mulai ambil tindakan untuk memproduksi masker kayak gitu. Masker sendiri itu kan di masa pandemi banyak banget ya orang yang jualan masker. Apa sih hal yang kamu tunjukin buat orang-orang supaya masker kamu tuh beda nih dari yang lain? Oke, untuk masker sendiri waktu itu beredarnya masih masker yang biasa, yang ditali, yang kayak rempelan gitu tiga. Itu kan masih kayak biasa aja gitu. Terus orang-orang juga kayak memakainya juga malas gitu kan. Terus udah gitu berpikir nih kalau masker 3D itu belum terlalu banyak yang buat, belum terlalu banyak yang tahu. Terus akhirnya berpikir untuk
oke, kita mulai dari masker 3D kayak gitu. Berarti kamu bikin inovasi baru untuk bikin masker 3D ya. Untuk pembuatan masker 3D kamu nih, ini kan belum banyak dikenal orang ya. Gimana sih cara kamu buat mengenalkan masker 3D ini kepada orang-orang? Awalnya sih kan jadi gini, saya tuh bisnis tuh sambil kerja juga kan. Nah, jadi awalnya saya buat dulu masker 3D, saya pakai. Nah, masker 3D itu kan bentuknya nyentrik ya, beda, unik gitu. Dipakai, jadilah pusat perhatian, banyak orang yang nanya gitu ya. Ren beli masker di mana? Terus aku jawab buat gitu, aku jawab buat sendiri gitu. Terus akhirnya mereka pada tanya, dijual nggak gitu. Oh, dengan semangat ya jawabnya dijual gitu. Untuk pengenalan ke orang-orang yang di luar lingkungan kantor, aku aktif buat bikin story di WhatsApp dulu sih. Awalnya di WhatsApp aku buat story perbedaan masker 3D sama masker 2 dimensi yang biasa beredar tuh apa aja. Contohnya dia punya sayap gitu kan, jadi bisa dilipat kalau turun ke dagu sini nggak takut kena terkontaminasi kuman gitu. Di situ mengedukasi dulu mereka tentang apa itu masker 3D kayak gitu. Nah, untuk sekarang usaha masker kamu ini udah sampai mana sih perkembangannya? Kalau sekarang sih selain kita jual sendiri, kita juga terima ada maklun dan juga sesuai pesanan order gitu. Berarti udah mulai berkembang ya, Iya. alhamdulillah. Nah, untuk usaha masker sendiri kan kamu udah berkembang nih, ada yang maklun, ada yang minta order dari luar. Kamu punya karyawan nggak sih untuk bantu-bantu kerjaan kamu? Untuk sampai saat ini belum ada, jadi masih dibantu sama mama aja. Oke, jadi berdua aja ya kerjanya. Setelah pandemi, amin, selesai nih ya. Kamu kan sekarang lagi fokus di masker. Tapi kalau misalkan pandemi udah beres, pasti kan orang-orang juga udah mulai ngelepas maskernya, udah mulai ngerasa safety, dan dia bakal beralih, ya udahlah nggak usah pakai masker lagi. Apa sih langkah selanjutnya yang bakal kamu ambil? Karena emang berfokus ke masker tanpa melepas bisnis yang sebelumnya gitu. Jadi ya kembali fokus ke sebelumnya, yang sebelumnya fokusnya terbagi. Oke, berarti fokus lagi ke fashionproduce.id ya. Pangan kamu ke depannya buat si usaha kamu yang produce.id ini? Tentu pengen ya dikenal banyak orang gitu ya. Terus bisa mendapatkan lebih banyak lagi konsumen gitu ya, bisa merangkul lagi banyak konsumen gitu. Dan juga ingin menjadi trendsetter fashion gitu. Amin. Karena kan produce ini tuh fokusnya tuh sebenarnya ke K-fashion, Korean fashion gitu kan. Cuman karena Korean fashion tuh banyaknya pakaiannya terbuka gitu. Nah, produce tuh pengennya yang ramah hijab atau sesuai sama norma di Indonesia, minimal sopan santun lah gitu. Jadi pengen jadi trendsetter K-fashion tapi ala santunnya gitu loh. Kita udah ada di penghujung pertanyaan. Aku mau minta pesan untuk diri aku dan juga teman-teman, gimana sih biar bisa ngelakuin usaha kayak kamu yang cukup lama ditekunin sampai sekarang? Yang pertama harus menanamkan dulu pola pikir untuk bertahan di bisnis, juga mentalnya harus kuat, karena yang namanya usaha tuh pasti ada naik turunnya, atau bahkan disepelein sama orang sekitar. Mungkin kayak ada yang ngomong, ngapain sih usaha, ngapain sih jualan, mending kerja aja yang udah jelas-jelas hasilnya. Itu kan susah ya, menanamkan pola pikir yang berbeda dari orang lain. Terus selain itu juga coba bergabung sama orang-orang yang punya pola pikir maju ke depan gitu ya, entah dalam mereka mau punya usaha atau kerja, tapi mereka punya keinginan untuk maju dan lebih dari diri mereka sekarang tuh di atas rata-rata kayak gitu. Oke, berarti banyak deketin sama orang-orang yang punya motivasi hidup lah ya. Iya, karena lingkungan itu mempengaruhi pola pikir kita ya. Aku juga pernah baca nih, lingkungan kita itu mempengaruhi sekian persen dari masa depan kita. Oke, kita udah selesai dengan sesi wawancara bersama Wirausahanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf bila ada kata-kata yang menyinggung ya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.